Saya yakin dan percaya almarhumah ini termasuk orang yang mendapatkan pesan syairnya seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam, ketika melahirkanmu engkau dalam keadaan menangis. Sementara orang-orang di sekitarmu, orang tuamu, kerabatmu tertawa bahagia, senang dengan kelahiran bayi yang lahir tersebut. Itu sudah kita rasakan yang hidup hari ini. Yang belum, tapi insya Allah telah dirasakan oleh almarhumah Ibu Eva Yulianti adalah fa'mal yaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka beramallah, berupayalah, jadilah engkau orang baik sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sedangkan engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul khotimah. Kami yakin dan percaya saat kemarin mendengar berita duka itu banyak meneteskan air mata karena ingat kebaikan-kebaikan beliau. Apalagi khususnya andai tolan karib kerabat. Pasti. Dan insya Allah beliau dapat tanda husnul khotimah yang dikatakan dalam syair itu, tertawa bahagia. Insya Allah. Allah takdirkan sebelum beliau berpulang ke rahmatullah ada sakit yang diderita. Itu pun kita sudah paham. Sakit penggugur dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, gundah hati, sakit yang diderita, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Sedih memang, tapi ini cara Allah mengangkat derajat beliau. Jalan kematian itu banyak sekali, tapi sakit itu menghantarkan beliau dengan meraih ampunan. Insya Allah. Maka husnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Ini pesan untuk Sohibul Musibah, Bapak Ahmad Dewantoro, Ananda Dimas, Ananda Devano, Ananda Devina, juga Ibu Yuliana, Pak Udi, karib kerabat, dan detolan yang lainnya. Harus ridho. Harus ridho. Bagaimana untuk kita yang masih hidup ini? Kematian nasihat yang menyadarkan kita. Sadar bahwa kita pun pasti akan berpulang ke rahmatullah. Kalau kita baca pesan Al-Quran pada surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang terakhir, ayat 34, maka kita semakin sadar. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Sadar kita pasti akan berpulang ke rahmatullah. Allahu a'lam kapan waktunya. Hanya kita kan boleh berharap. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu seorang yang Allah berikan umur panjang, banyak amal kebaikannya, bukan sebaliknya. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang buruk itu yang panjang umurnya, buruk pula perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita boleh berharap. Sekali lagi poin pertama adalah menyadarkan kita semua maut itu pasti akan tiba. Aina ma takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Maut itu pasti menjemputmu sekalipun engkau berada dalam tembok yang sangat kokoh. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu, berindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sadar bahwa kita pasti kembali kepada Allah, maka kita tidak boleh banyak angan-angan. Ternyata orang yang banyak angan-angan itu dikatakan Rasul sebagai orang yang rapuh, orang yang lemah. Wal ajizu
Manittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang rapuh itu orang yang memperturutkan hawa nafsunya, kemudian hanya berangan-angan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Kita ingin jadi orang yang cerdas adalah siapa? Al-kayyisu mandana nafsa wa milal lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang smart adalah orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, sibuk memperbaiki diri, bekal menuju kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang cerdas. Amin ya Rabbal alamin. Jadi menyadarkan kita kematian pasti tiba. Kemudian yang kedua, kematian nasihat menyadarkan kita bahwa jujur kita akan berkata bekal kita belum cukup. Ada yang berani tunjuk tangan, Ustaz bekal saya sudah cukup menghadap Allah. Ada nggak? Tidak ada rasanya. Kalau berani mengatakan itu terlalu pede. Dan kalimat ini perlu sekali lagi saya sampaikan karena akan menyentuh hati kita. Saat seorang Mu'adz bin Jabal sering menangis terseduh-seduh ditanya oleh sahabat yang lain, "Lima yabkika ya Mu'adz? Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz?" Beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdhataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ail fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan ke manakah, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Kalau seorang Mu'adz bin Jabal, juru dakwah Nabi, ring satu Rasulullah, tidak merasa bekalnya cukup, bagaimana dengan kita? Maka kalau kita bersemangat menyelenggarakan Hakul Muslim yang terakhir, yaitu yang keenam, itu tandanya kita mulai mempersiapkan diri bekal untuk akhirat kita. Saat kita menyolatkan saudara kita, waktunya nanti pun kita akan disolatkan. Jangan lagi tanya pahalanya 2 qirat itu. Masya Allah. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, sungguh bekal kita masih sangatlah sedikit. Nah, kalau bekal masih sedikit, kita harus bersungguh-sungguh persiapkan. Dari mana kita mengawali? Islah, memperbaiki diri. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, maka orang akan jadi baik karena dirimu. Pintunya adalah taubat. Karena taubat itu segala kebaikan terkandung di dalamnya. Seburuk apapun seseorang, setinggi gunung, sedalam lautan dosanya, Allah akan mengampuni kalau dia bertaubat. Dan itu harus kita jaga sepanjang hayat kita. Taubat sepanjang hayat. Ngeri ya kalau kita dimasukkan dalam kelompok orang yang di akhirat itu justru sedang bermaksiat. Amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya, tapi last minute melakukan tindakan bodoh, bermaksiat. Saat itu nyawanya dicabut. Mengerikan, memilukan, menakutkan, menyeramkan. Oleh karenanya kita saling menyeru, ayo bertaubat. Siapapun dia, kalau dia kembali kepada Allah, Allah mencintainya. Wa inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahlin nar tsumma yuhtamu lahu wa amalu bi amalin ahlil jannah. Dulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka. Dosanya teramat banyak, hampir sepanjang hayatnya melakukan dosa. Tapi Allah berikan kepadanya hidayah. Dia sempat bertaubat, hijrah, belum sampai tempat yang dituju, maut sudah merenggutnya. Malaikat mengukur jaraknya dekat dengan tempat hijrahnya. Dia dapat gelar husnul khotimah. Bagaimana dengan kita? Tentu kita sudah paham ilmunya, menjaga ketaatan. Menjaga ketaatan. Saudaraku sekalian, begitu cepat waktu berlalu. Hidup di dunia terasa singkat. Jangan sampai kita terlambat.
Sekarang waktunya untuk kita bertobat, jangan tunggu hingga sekarat. Merubah diri kita dengan bertobat. Kematian menyadarkan kita bahwa ada hal-hal yang kita abaikan selama ini, yaitu hakun nas, haknya manusia. Padahal di akhirat kelak itu akan menjadi petaka besar ketika kita punya persoalan dengan manusia yang tidak kita selesaikan di dunia. Hati-hati, soleh individual saja tidak cukup. Soleh individual itu sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, tilawahnya bagus, amal individualnya bagus. Tapi ada kezaliman yang dia lakukan kepada makhluk Allah, hamba Allah yang lain. Belum sempat dia menyelesaikan, maka ini sungguh mengerikan di akhir hayat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Tidak selesai di dunia, di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Itu yang harus kita waspadai. Maka kematian menyadarkan kita, ingatlah, adakah kezaliman yang sudah kita torehkan kepada orang lain yang belum kita selesaikan? Minta maaf itu tidak berat, tapi lebih berat memberi maaf. Kalau kita punya salah kepada orang, mintalah maaf. Tapi kalau orang punya salah dengan kita, ambillah pahala yang besar, yaitu memaafkan dia. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Namun bagi orang dizolimi kemudian dia tidak membalasnya, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka kematian menyadarkan kita ini, apakah kita masih punya kesalahan kepada orang lain. Yang selanjutnya, kematian menyadarkan kita, kalau selama ini silaturahmi kita kurang baik dengan keluarga, inilah saatnya. Karena ada hubungan baik dengan orang lain, tapi dengan kerabat sendiri justru buruk. Padahal Allah perintahkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekerabatan. Ini yang paling penting. Baru hubungan eksternal di luar keluarga. Sering kita mendengar kisah dengan keluarganya bertikai, tapi dengan orang lain begitu mesra. Maka menyadarkan kita betapa pentingnya silaturahmi. Masya Allah. Yang berikutnya, saudaraku sekalian pecinta ilmu penduduk surga, kematian nasihat menyadarkan kita bahwa kesempatan emas tidak boleh kita sia-siakan. Al-waktu kasayfi fa in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang, kalau engkau tidak mampu menggunakannya maka dia akan menebas lehermu. Barangkali selama ini banyak waktu yang kita sia-siakan. Padahal Nabi mengatakan, jawaban yang gak asing lagi itu sederhana, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Itu semua dikaitkan dengan waktu. Waktu dan waktu. Aisyah bertanya pada beliau, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin surga, tidak ada lagi dosa bagi dirimu, tapi sholat malam itu hampir semalam suntuk. Maka beliau menjawab, apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakuro. Itu waktu-waktu yang luar biasa yang kita abaikan. Sehingga berlalu sudah, bangun tidur, tahajud lewat. Ingat kematian, ingat tahajud. Karena karakter ahli surga itu adalah penegak sholat tahajud. Amalannya lengkap. Afsus salam, sebar luaskan salam. Wa'at imu to'am, berilah orang makan. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Dan puncaknya, wasallu billaili wa nasu niyamun tadkhulunal jannah bisalamin. Salat malamlah engkau ketika orang tidur lelap, engkau tegakkan tahajud. Pastilah kita ingat kematian, tahajud kita akan meningkat insya Allah. Jangan-jangan itu tahajud yang terakhir. Dan sholat-sholat sunnah kita itu rahasianya satu sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Bukan soal jumlahnya yang banyak. Ternyata amal wajib kita tuh masih belum cukup.
Yang kita raih itu bukan pahala lagi, tapi cintanya Allah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan salat-salat sunnah, maka aku semakin mencintainya. Selama ini barangkali salat sunnah kita banyak yang kita abaikan. Ingat kematian, dengan cara bersyukur adalah beribadah, maka kita tidak lagi meninggalkan, insya Allah. Bahkan sholat menjadi kebutuhan kita, bukan lagi menggugurkan kewajiban. Kalau sholat sudah jadi kebutuhan kita, maka kita merasakan nikmatnya, merasakan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya luaskan tentang waktu. Ada yang kita lupakan tentang waktu. Saat ketika Rasul menjawab pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu sadaqatin a'damu ajran, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nabi menjawabnya bukan jenisnya, tapi waktunya. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau berikan pertama ketika engkau dalam keadaan sehat. Yang kedua, ketika engkau dalam keadaan pelit, engkau sedang menahan hartamu, merasa engkau tidak cukup dengan yang kau miliki. Yang ketiga, saat engkau takut miskin. Yang keempat, saat engkau berharap dengan banyak kekayaan. Ini semua dikaitkan dengan waktu. Bapak Ibu sekalian, pecinta penduduk surga, ada baiknya kita renungkan ini. 4 waktu bersedekah yang paling baik itu. Sekali lagi, waktu kita dalam keadaan sehat. 2, waktu kita dalam keadaan pelit, menahan harta. Yang ketiga, saat kita takut miskin. Dan yang keempat, saat kita berharap dengan banyak kekayaan. Para bunda sekalian, badan sehat, dompet tebal, sedekah dulu apa shopping dulu? Badan sehat, dompet tebal, sedekah dulu apa shopping dulu? Para bunda sekalian, jawabannya? Sedekah dulu apa shopping dulu, Bu? Kalau Bapak pertanyaannya beda, Pak, tanggal muda, badan sehat, dompet tebal, sedekah dulu apa mancing dulu? Nggak pernah ya? Langsung beli ikan berapa kilo gitu ya? Ini serius ini? Iya. Padahal nanti penyesalan itu orang yang tidak sedekah saat wafat apa? Pengen balik ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaka wa akun minas solihin. Ya Rabb, seandainya engkau beri aku tenggang waktu, walau sejenak saja, kembalikan aku ke dunia agar bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Yang kedua, waktu kita pelit ya. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang pelit nih. Semuanya dermawan. Alhamdulillah. Yang ketiga, takut miskin. Jangan takut miskin. Sedekah yang dikeluarkan makin bertambah barokahnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Surat Sabah, surat yang ke-34 di ayat 39. Yakin saya. Surat Sabah, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Rumus itu. Tidak lagi bertanya tentang pahala. Masya Allah. Sebab berkah itu kan dunia akhirat. Itu yang paling penting. Masih bicara tentang waktu. Tak terasa 40 tahun sudah. Betul? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Pak Budo 70 berapa? 70. Pengen sampai 96 ya?
Panjang umur banyak kebaikan nggak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Aku juga ada temennya katanya Masya Allah. Ini perlu saya luaskan ngomongin umur. Kadang-kadang kita banyak lupa. Begitu bercermin, ya Allah, saat diraba kulit terasa kendur, tatapan mata mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Jalan malam gelap takut langkah kaki tersungkur. Tidak ingin dekat dengan sumur khawatir kecebur. Tidak kuat lagi kerja lembur, pengennya tidur mendengkur. Sarapan bolehlah makan, tambahan sedikit sayur. Itu tandanya sudah. Kalau sudah uzur berarti siap-siap masuk ke liang. Maka pandailah bersyukur, jangan takabur, tafakur. Saya mendoakan yang hadir malam hari ini semuanya adalah orang-orang yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Cuman syaratnya harus jujur. Alaikum bisirki fa inna sirqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur, karena kejujuran menuntun pada kebaikan dan kebaikan menuntun kalian ke surga. Jangan mimpi pengen masuk surga kalau nggak jujur. Orang nggak jujur itu kan tanda-tanda dia terkena penyakit nifak. Sholat saja dia malas, bukan karena Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka ingin dapat sanjungan atau pujian. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita rajin sholat subuh di masjid, sholat isya di masjid, agar kita terbebas dari benih-benih kemunafikan. Inna athqala salatin alal munafikina salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau khabwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang sudah terkena benih-benih kemunafikan. Mereka tidak mau lagi sholat isya dan sholat subuh di rumah-rumah Allah, di masjid, di surau, di musola. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam 2 waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak. Ingat mati, ingat sholat pasti. Betul. Besok pagi sholat subuhnya di masjid pasti ya. Karena ada kuliah subuh ya. Alhamdulillah. Semoga kita istiqomah menjaga sholat jamaah kita. Amin. Bagi para ummahat tidak harus ke masjid, tapi kalau ada kesempatan nikmat ya ke masjid dengan suami, dengan anak, alhamdulillah. Tunggu sampai matahari selesai keluar dari masjid, sholat isra kan? Ya Bu, sholat isra selesai keluar, alhamdulillah talim selesai pula, boleh sarapan pagi, jalan gandengan tangan suami istri dan anak. Suami berkata pada istrinya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Hafal nggak Pak? Besok pulang dari masjid, habis sholat isra itu gandeng tangan istri, boleh sama anak, ucapkan kalimat itu, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Alhamdulillah hafal semuanya. Nih bertemannya kita juga karena Allah. Jangan lupa komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Kita akan saling memaafkan, saling mendoakan. Pak Ahmad, bagaimana di Palam Semi merasakan kebahagiaan bersaudara di sini ya? Alhamdulillah. Yakin Pak, doa-doa orang soleh itu insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Allah tambahkan kesabaran pada Pak Ahmad, Ananda Dimas, Devano dan Devina ya, insya Allah. Harus punya cita-cita ingin kelak bersama Bunda di surga. Amin ya Rabbal. Terakhir, kematian nasihat yang menyadarkan kita. Ingat, kita punya hak.
5. Ya. 1, hakullah. Hak Allah itu mutlak dan harus saya sampaikan. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 36. Apapun kondisi kita, jangan sampai kita terjerumus pada jurang kesyirikan. Amalnya banyak sia-sia. Hapus karena tindakan perbuatan syirik. Hakullah. Kemudian yang kedua adalah hakul walidaini. Hakul walidaini, hak kepada kedua orang tua. Ini tentu buat kita semua, bukan hanya untuk Ananda, Dimas, Devano dan Devina. Kita ini tetap anak bagi orang tua kita. Sebagian kita orang tua sudah nggak ada lagi, tapi yang kita buat besar pengaruhnya untuk orang tua kita. Maka kesalahan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, insya Allah bermanfaat. Solehnya kita menjadi kesolehan anak-anak kita. Itu hakul walidaini. Tidak akan mampu kita membalas jasa orang tua kita, apapun yang kita buat. Sudah kita sampaikan di kajian surat cinta untuk bunda hari Kamis yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah hakun nafsi. Hak terhadap diri sendiri. Ini penting ini. Karena orang sering mencari dalil. Aku melakukan ini kan gak merugikan orang lain. Betul. Ini uangku. Betul. Tapi dia lupa zalim pada diri sendiri. Saya titip pesan. Ayat ini harus sering dibaca oleh orang yang beriman agar bebas dari kezaliman terhadap diri sendiri. Yaitu Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah engkau di jalan Allah. Gunakan harta di jalan Allah. Dan jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada yang bertanya, Ustadz, itu dalilnya buat apa? Apapun yang bisa menjadikan kita zolim, itu sebenarnya larangan itu. Apapun namanya. Ustadz, kalau itu cuma mubah, bagaimana Ustadz? Apa contohnya mubah? Mubah bukan makruh. Boleh kan? Boleh saja, tapi apa gunanya? Padahal di Al-Quran disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 17-18. Tidur boleh, nggak ngerugiin orang. Tapi kalau malam hari nggak bangun, dia tinggalkan tahajud, tidak mendapat pujian dari Allah. Ada yang nanya, Ustadz, apalagi kira-kira yang dianggap mubah? Makan juga mubah itu ya. Tapi kalau kebanyakan, ukurannya relatif kan. Dan itu ada ayatnya, Masya Allah. Pakai pakaian ini mubah, tapi kalau pakaian yang bagus masuk masjid dapat pujian dari Allah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak cucu Adam, pakailah olehmu pakaian yang bagus ketika engkau masuk ke dalam masjid. Anak-anak muda, ingat hari Jumat, sholat Jumat jangan pakai kaos oblong. Ya, ini penting ini. Ke masjid hari Jumat pakai baju yang bagus. Jangan pakai kaos oblong. Kaos oblong di belakang ada tulisan pula itu. Apa tulisannya? Lanjutkan atau terlambat sudah? Maka sholat Jumatnya terlambat. Kemudian makan minum jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka pada hal yang berlebih-lebihan. Jadi bicara tentang waktu kalau kita kupas luas banget. Kita baru hakul nafsi. Yang keempat, Masya Allah nih, namanya hakul ahli, hak kepada keluarga. Wahai para suami, wahai para istri, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita? Jawabannya, Insya Allah. Ingat ayatnya, mudah diucapkan, ringan diamalkan.
Jangan bilang berat diamalkan, sebab kita akan menuai pertanggungjawaban. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kau mengatakan tapi kau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau berkata tapi kau tidak mengamalkannya. Namanya hakul ahli dalam keluarga. Alhamdulillah kita sempurnakan hakul ahli kita. Dan yang terakhir yang tidak kita boleh abaikan, yaitu namanya hakul ijtimai, hak kepada lingkungan atau sosial. Peduli pada lingkungan itu luar biasa, Masya Allah. Semoga pesan-pesan malam hari ini walaupun singkat bermanfaat bagi kita semua, bahwa kita belum sepenuhnya menghargai waktu, padahal waktu itu adalah ibadah untuk kita. Ingat kematian, ingat akan pentingnya menyadarkan diri kita betapa banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Pada waktu tidak akan pernah kembali lagi. Lantarji al-ayamul lati madat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, pandai memanfaatkan waktu, dan kita bisa menjadi hamba Allah yang termasuk golongan ahli takwa. Amin ya rabbal alamin.